Setelah setahun lamanya berada di Jawa, pada Juli 1925, Hamka kembali ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, ia menulis majalah pertamanya yang berjudul Khatibul Ummah, yang berisikan kumpulan pidato yang didengarkannya di Surau Jembatan Besi, dan juga majalah Tabligh Muhammadiyah. Di sela-sela aktivitasnya dalam berdakwah, melalui tulisan ia menyempatkan pidatonya di beberapa tempat di Padang Panjang. Namun pada saat itu semuanya justru dikritik tajam oleh ayahnya. Pidato-pidato saja percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaatnya pidato-pidatomu itu, kata ayahnya. Di sisi lain, ia juga tidak mendapatkan penerimaan baik dari masyarakat. Seringkali ia dicemooh sebagai tukang pidato yang tidak berijazah. Bahkan ia sempat mendapat kritikan dari sebagian ulama, karena ketika itu ia belum menguasai bahasa Arab dengan baik. Berbagai kritikan pun ia terima di tanah kelahirannya. Namun Hamka jadikan itu cambuk untuk membekali diri lebih matang. Pada Februari 1927, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya, termasuk untuk mempelajari bahasa Arab dan menunaikan ibadah hajinya yang pertama. Ia pergi tanpa pamit kepada ayahnya dan berangkat dengan biaya sendiri. Selama di Mekah, ia menjadi koresponden harian Pelita Andalas, sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi yang merupakan mertua dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di tempat ia bekerja itu, ia mendapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab, satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya. Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jemaah haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur, yang merupakan organisasi yang memberikan pelajaran manasik haji kepada calon jemaah haji asal Indonesia. Setelah ia menunaikan ibadah haji dan beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia pun berjumpa dengan Agus Salim dan sempat menyampaikan hasratnya untuk menetap di Mekah. Tapi Agus Salim justru menasihatinya untuk segera pulang. Banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan. Karenanya akan lebih baik mengembangkan diri di tanah airmu sendiri, ujar Agus Salim. Ia pun segera kembali ke tanah air setelah 7 bulan bermukim di Mekah. Namun, bukannya pulang ke Padang Panjang, Hamka malah menetap di Medan, kota tempat berlabuhnya kapal yang membawanya pulang. Selama di Medan, Hamka banyak sekali menulis artikel di berbagai majalah, dan sempat pula ia menjadi guru agama selama beberapa bulan di tebing tinggi. Hamka mengirimkan tulisan-tulisannya untuk Surat Kabar Pembela Islam di Bandung dan Suara Muhammadiyah yang dipimpin Abdul Razak Fakhruddin di Yogyakarta. Selain itu, ia juga bekerja sebagai koresponden di harian Pelita Andalas dan menuliskan laporan-laporan perjalanan, terutama perjalanannya ke Mekah pada tahun 1927. Pada tahun 1928, Hamka menulis romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau yang berjudul Si Sabariah. Pada tahun yang sama, Hamka diangkat sebagai redaktur majalah Kemajuan Zaman
berdasarkan hasil konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang. Setahun berikutnya, Hamka juga menulis beberapa buku, antara lain Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Adat Minangkabau, Agama Islam, Kepentingan Tabligh, dan Ayat-ayat Mi'raj. Namun beberapa di antara karyanya tersebut disita karena dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial yang sedang berkuasa saat itu. Sewaktu di Medan, orang-orang di kampungnya sudah berkali-kali berkirim surat memintanya pulang, tapi selalu ditolak oleh Hamka. Oleh sebab itu, ayahnya meminta Ahmad Rashid Sultan Mansur untuk menjemput dan membujuk Hamka pulang. Bujukan kakak iparnya itu akhirnya membuat Hamka luluh, dan kemudian ia pulang kampung ke halamannya di Maninjau. Sementara rumah ayahnya di Padang Panjang luluh lantak akibat gempa bumi. Ayahnya terkejut mengetahui Hamka telah berangkat haji dan pergi dengan ongkos sendiri. Ayahnya bahkan berkata, "Mengapa tidak engkau beritahu bahwa begitu mulia dan suci maksudmu? Abuya ketika itu sedang susah dan miskin. Kalau itu maksudmu, tak kayu jenjang di kaping, tak emas bungkal di asah." Sejak saat itu, pandangan Hamka terhadap ayahnya mulai berubah. Namun setelah sekitar setahun menetap di Sungai Batang, ia kembali meninggalkan kampung halamannya. Hamka pindah ke Medan pada tahun 1936. Di Medan ia bekerja sebagai editor, sekaligus menjadi pemimpin redaksi majalah pengetahuan Islam yang didirikannya bersama M. Yunan Nasution, yaitu majalah Pedoman Masyarakat. Melalui Pedoman Masyarakat, ia untuk pertama kalinya memperkenalkan nama pena, Hamka. Selama di Medan, ia menulis di bawah lindungan Ka'bah, yang terinspirasi dari perjalanannya ke Mekah pada tahun 1927. Setelah di bawah lindungan Ka'bah diterbitkannya pada tahun 1938, ia menulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang pada awalnya ditulis sebagai cerita bersambung dalam Pedoman Masyarakat. Selain itu, ia juga menerbitkan beberapa roman dan buku lainnya seperti Merantau ke Delhi, Keadilan Ilahi, Tuan Direktur, Angkatan Baru, Terusir, Di Dalam Lembah Kehidupan, Ayahku, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup. Namun pada tahun 1943, majalah Pedoman Masyarakat yang dipimpinnya dibredel oleh Jepang, yang ketika itu berkuasa di Indonesia.